Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ditepikan 2 pertandingan, Eden Hazard siap main lagi. Setelah Liga dimulai, Eden Hazard kembali on fire. Namun di 2 pertandingan terakhir, dirinya ditepikan oleh Real Madrid. Kala tampil menghadapi Espanyol, dirinya ditarik keluar dan diyakini cedera pergelangan kakinya yang harus sampai dioperasi kembali kambuh. Namun dilansir Marca, Eden Hazard kini sudah kembali berlatih bersama tim. Pemain asal Belgia tersebut diyakini akan bermain di laga selanjutnya, kala Real Madrid menjamu Alaves pada Sabtu 11 Juli mendatang. Perannya pasti dibutuhkan di lini serang untuk mengobrak-ngabrik wilayah pertahanan lawan. Gigit lawan, bek Lazio terancam sanksi berat. Bek Lazio Patrick terancam sanksi berat yakni larangan bertanding dalam jangka waktu lama setelah menggigit lawan. Insiden tersebut terjadi dalam tambahan waktu pertandingan lanjutan Serie A Rabu 8 Juli saat Lazio kalah 2-1 di markas Lecce. Duel berlangsung ketat hingga memasuki menit-menit akhir ketika Lazio tertinggal dan para pemain tampak frustasi. Dan saat beradu argumen, pemain 27 tahun itu tiba-tiba menggigit lengan bek kiri Lecce, Giulio Donati. Insiden gigitan itu bisa ditanggapi lebih serius mengingat efek dari pandemi virus corona yang masih menghantui. Rafael Leao ungkap kunci kemenangan AC Milan atas Juventus. Rafael Leao mengatakan AC Milan memang layak memetik 3 poin saat mengalahkan Bianconeri dengan skor 4-2. Ia juga mengatakan Rossoneri sukses memenangi duel lawan Juventus karena kerja keras mereka untuk merebut bola dalam tiap kesempatan. Leao pun sangat senang dengan kemenangan tersebut. Ia berharap Milan bisa terus mempertahankan performanya. Pemain berusia 21 tahun ini lantas mengatakan performanya sejauh ini membaik berkat bantuan Zlatan Ibrahimovic. Nasib Jorginho suram di Chelsea gara-garanya pandemi corona. Nasib Jorginho di Chelsea tiba-tiba menjadi tak menentu akibat kompetisi terhenti karena pandemi virus corona. Jorginho kini lebih akrab dengan bangku cadangan. Sebelum kompetisi ditangguhkan karena pandemi corona, Jorginho 23 kali menjadi starter di Liga Inggris. Situasi berubah setelah kompetisi kembali bergulir. Jorginho baru main sebanyak 10 menit dengan rincian 3 laga duduk di bangku cadangan dan 1 kali tak masuk skuad. Kontrak pesepak bola kelahiran Brazil itu dengan Chelsea masih berlangsung sampai 2023. Akan tetapi, tidak sedikit yang menyebut Jorginho akan dilego agar Chelsea bisa memboyong pemain muda berbakat Jerman Kai Havertz. Tonali jadi target utama AC Milan. AC Milan dilaporkan menargetkan triple swap sebesar 75 juta euro untuk Sandro Tonali, Dusan Vlahovic, dan Christopher Ajer pada musim panas ini. Tonali tampaknya ditakdirkan untuk Inter Milan, namun laporan menyebut calon manajer AC Milan Ralf Rangnick sangat menyukai Tonali. Karena itu, Rossoneri berharap ada usaha lebih untuk bisa merekrut pemain berusia 20 tahun ini. Dilansir dari laman Football Italia, AC Milan disebut tengah mempertimbangkan langkah untuk merekrut Vlahovic karena dia memiliki kualitas secara taktik. Musim depan, Mario Mandzukic akan hantui Juventus di Serie A. Mario Mandzukic diberitakan akan kembali ke Italia musim depan. Sang striker akan menghantui Juventus dengan bergabung dengan rival si nyonya tua Inter Milan. Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa Inter Milan saat ini tengah berburu striker baru di bursa transfer yang akan datang. Antonio Conte merasa bahwa Inter Milan saat ini tidak punya stok striker yang memadai. Ia tidak senang hanya mengandalkan Lukaku dan Lautaro di lini serangnya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Conte memang sudah lama tertarik untuk menggunakan jasa Mandzukic. Ia menilai sang striker sudah membuktikan kualitasnya sebagai salah satu striker top Eropa. Ia juga sudah berpengalaman di Serie A, sehingga ia tidak akan kesulitan beradaptasi. Luka Jovic terpapar virus corona.
Luka Jovic menjalani masa karantina kembali di saat kompetisi sudah bergulir kembali. Melansir Explica, dia mengisolasi diri lagi lantaran melakukan kontak dengan temannya yang positif mengidap COVID-19. Teman Jovic tersebut tiba di Madrid dari Beograd, Serbia pada Senin petang waktu setempat untuk bertemu pemain 22 tahun itu. Madrid mengizinkan pertemuan tersebut dengan syarat teman Jovic harus dites terlebih dahulu. Hasil tes kemudian menunjukkan jika temannya itu positif terpapar virus corona. Alhasil, Jovic langsung diminta mengisolasi diri dan tidak mengikuti latihan bersama Madrid. Jovic sebelumnya dinyatakan positif saat menjalani tes pertama. Kini Madrid masih harus menunggu hasil tes kedua Jovic untuk memastikan apakah pemainnya tersebut tertular virus corona atau tidak. Jaga lini belakang dengan menungging, Bonucci diolok-olok. Leonardo Bonucci saat Juventus ditekuk AC Milan menjadi sorotan dengan menjaga lini belakang dengan gaya menungging. Kejadian tersebut terjadi pada saat gol kedua Milan tercipta. Dalam tayangan lambat, Bonucci terlihat salah mengantisipasi Kessie. Bukannya memutar tubuh untuk mengejar lawan, Bonucci justru memilih cuma menunggingkan tubuhnya sambil menjulurkan kaki kirinya ke belakang. Aksi Bonucci sendiri menjadi viral di media sosial. Pemain Italia itu menjadi olok-olok karena gaya bertahannya yang dinilai menggelikan, sekaligus terlalu mudah ditembus lawan. Chelsea dan Leverkusen selangkah lagi sepakat transfer Havertz. Chelsea dan Bayer Leverkusen dilaporkan hampir menyetujui kesepakatan untuk Kai Havertz. Pelatih Chelsea, Frank Lampard, berharap sang gelandang menjadi pemain ketiga yang dikontrak pada musim panas setelah mendapatkan Hakim Ziyech dan Timo Werner. Mengutip dari Express, Leverkusen tidak akan menghalangi pemain berusia 21 tahun itu jika dia ingin pergi. Hanya saja Leverkusen mematok harga tinggi untuk sang pemain. Klub Bundesliga Jerman itu membandrol Havertz senilai 100 juta euro atau 90 juta pound sterling. Sementara Chelsea dilaporkan tak mau membayar lebih dari 70 juta pound sterling untuk pemain internasional Jerman itu. Ada selisih 20 juta pound sterling untuk klub, tapi itu tidak diharapkan menjadi masalah. Manchester City versus Newcastle, The Citizen menang telak 5-0. Laga Manchester City versus Newcastle dimainkan di Etihad Stadium. City sudah unggul 2 gol di babak pertama lewat Gabriel Jesus di menit ke-10. David Silva, it's good football, it's a super goal. Dan Riyad Mahrez di menit ke-21. Foden and De Bruyne and here's number 2. Di paruh kedua, City menambah keunggulan lewat gol bunuh diri Federico Fernandes menit ke-58. Trying to work something with Foden. And it's a no. David Silva menit ke-65. Kevin De Bruyne and David Silva. Dan tambahan gol dari Raheem Sterling di penghujung laga memantapkan kemenangan The Citizen. For City to make it 5, Raheem Sterling does exactly that. Dengan kemenangan ini, City kini mengumpulkan 69 poin di peringkat kedua klasemen Liga Inggris. Sementara itu, Newcastle tertahan di peringkat ke-13 dengan 43 poin. Brighton versus Liverpool, salah 2 gol, The Reds menang 3-1. Digelar di Valmer Stadium, Liverpool langsung mencetak gol di saat pertandingan belum berjalan 10 menit melalui sepakan Mohamed Salah. Well, that's loose. Here comes the Keita and Salah. Goal! Dan Jordan Henderson. It's going to come to Henderson. Oh, yes! Brighton memperkecil kedudukan sebelum turun minum via Leandro Trossard. Wait in the middle. Lovely ball. That's a beauty. Di babak kedua, Salah mencetak gol keduanya pada menit ke-76. Roberts, oh yes! Laga berakhir dengan kemenangan Liverpool 3-1. Hasil ini membuat Liverpool yang sudah dipastikan menjadi juara Premier League saat ini mengkoleksi poin 92 dari 34 laga. Sementara itu, Brighton tertahan di urutan ke-15 dengan 36 poin. Hasil Liga Inggris hari ini, West Ham kalah 0-1 dari Burnley. Sheffield United menang 1-0 atas Wolverhampton. Genoa versus Napoli, Il Partenope permalukan Il Grifone 2-1.
Pekan ke-31 Liga Italia menyajikan duel Genoa versus Napoli. Pertandingan berlangsung di Stadion Luigi Ferraris. Dries Mertens mampu membuat Napoli unggul terlebih dahulu lewat golnya di penghujung babak pertama. Dries Mertens, it's it! Memasuki babak kedua, Genoa mampu menyamakan kedudukan di menit ke-49 lewat aksi Edoardo Goldania. Lasse Schöne with the set piece, it's headed goalwards! Hirving Lozano menjadi pahlawan Napoli berkat golnya di menit ke-66. Lozano, he's away. Hirving Lozano, can he apply the finish? Kemenangan ini membuat Napoli masih terus bersaing di zona Eropa dengan raihan 51 poin, sedangkan Genoa masih tertahan di zona degradasi dengan raihan 27 poin. AS Roma versus Parma, Serigala Ibu Kota menang di kandang. Roma menjalani laga kandang kontra Parma di Stadion Olimpico. Pertarungan sengit terjadi sejak menit-menit awal pertandingan. Parma mengejutkan tuan rumah lewat gol Juraj Kucka di menit ke-9. Here goes Kucka then. And it's a goal. Roma baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-43 lewat Henrik Mkhitaryan. Here he is again. The square ball, Mkhitaryan. Tim tuan rumah berhasil berbalik unggul berkat gol Jordan Verretout di menit ke-57. Verretout lines up the shot. What a goal. Skor 2-1 untuk kemenangan Roma bertahan hingga laga usai. Atalanta versus Sampdoria menang 2-0, Ladea gusur Inter Milan dari 3 besar. Bermain di Gewi Stadium, Atalanta tampil mendominasi permainan. Meski begitu, mereka kesulitan mencetak gol di babak pertama. Mereka baru bisa mencetak gol di menit ke-75 lewat aksi Rafael Toloi. In comes the corner. No. Memasuki menit ke-85, Luis Muriel mencetak gol untuk menambah keunggulan Atalanta. It's only as far as Muriel. Tidak ada tambahan gol di sisa laga. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Atalanta sukses menggusur Inter di 3 besar. Sedangkan Sampdoria tertahan di peringkat ke-15 dengan 32 poin. Hasil Serie A hari ini. Fiorentina bermain imbang 0-0 dengan Cagliari. Bologna kalah 1-2 dari Sassuolo. Torino menang 3-1 atas Brescia. Barcelona versus Espanyol, main 10 orang, Lionel Messi CS menang 1-0. Bermain di Camp Nou, laga Barcelona versus Espanyol tersaji cukup panas. Kedua tim harus menuntaskan laga dengan 10 orang setelah Ansu Fati dan Paul Lozano diusir wasit di awal babak kedua. Namun Barcelona akhirnya mampu meraih 3 poin. Luis Suarez menjadi pahlawan lewat golnya di menit ke-56. Griezmann little back healer and Messi's attempt is blocked. But Hasil ini belum membuat Barcelona beranjak dari posisi kedua klasemen sementara, sedangkan bagi Espanyol hasil ini membuat mereka dipastikan terdegradasi ke divisi Segunda musim depan. Hasil La Liga hari ini, Getafe kalah 1-3 dari Villarreal, Real Betis menang 3-0 atas Osasuna. Liverpool yang tak henti mengukir sejarah baru. Sejarah baru ditorehkan Liverpool saat menundukkan Brighton 3-1 pada lanjutan Premier League di Stadion Falmer. The Reds menasbihkan diri menjadi tim yang paling cepat membukukan 30 kemenangan dalam semusim di sejarah Liga Inggris. Kemenangan ke-30 tersebut dibukukan pasukan Jurgen Klopp pada pekan ke-34. Artinya, Premier League masih menyisakan 4 pertandingan lagi. MU belum kalah di 16 laga, Solskjaer mau lebih. Laju positif Manchester United tak membuat Ole Gunnar Solskjaer puas begitu saja. MU belum tersentuh kekalahan dalam 16 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Meski demikian, Solskjaer tak berpuas diri. Manajer asal Norwegia itu yakin MU masih bisa memperpanjang laju tak terkalahkannya. MU selanjutnya akan tandang ke markas Aston Villa di Villa Park pada Jumat 10 Juli 2020 dini hari.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!